warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Umi Musfirotan Najiyah. Kabar? Sehat? Bahagia? Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin bercerita atau menerangkan, menyampaikan tentang 7 macam neraka. Bicara tentang neraka, serem dong Bu Haji. Memang harus serem, sengaja ditakut-takuti agar kita takut. Karena walaupun sering ditakut-takuti, banyak yang nggak takut. Buktinya banyak yang melanggar, ya Pak ya. Di dalam surat Hijr ayat 44, di situ terangkan ada neraka jahanam. Berarti neraka jahanam salah satu dari 7 jenis neraka. 1, neraka jahanam. 2, neraka wel. 3, neraka hutomah. 4, neraka syair. 5, neraka syakor. 6, neraka hawiyah. 7, neraka hutomah. Ada 7 macam neraka ya. Tapi yang akan saya bahas adalah neraka jahanam. Di neraka jahanam itu diterangkan mempunyai 70.000 jurang. Setiap jurang dihuni atau ada 70.000 sumur. Setiap sumur dihuni oleh 70.000 ular, 70.000 kalajengking ya, yang berbisa tentu saja. Nah, selain cerita tentang itu, saya ingin menerangkan neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Yang pertama adalah pintu khusus orang-orang Yahudi. Maaf, orang-orang Yahudi. Ini saya hanya menyampaikan hadis. Yang kedua, pintu khusus orang-orang Nasrani. Tapi tentu saja orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak iman. Orang Yahudi dan orang Nasrani pada zaman nabinya kok iman, kok taat, mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nah, pintu ini adalah khusus untuk orang-orang Yahudi atau Nasrani yang masih mempertahankan agamanya ketika Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai kitab panduan orang-orang akhir zaman. Tapi mereka masih mempertahankan agamanya. Inilah yang diancam masuk ke dalam neraka jahanam. Ada pintu khusus, pintu Yahudi. Yang kedua, pintu Nasrani. Yang ketiga, pintu Majusi. Adalah mereka-mereka yang menyembah matahari. Memang ada Bu Haji, konon ada loh satu negara yang katanya masih menyembah matahari, menganggap Tuhannya adalah matahari. Berarti nggak ngerti bahwa di luar matahari atau bahwa matahari itu ada penciptanya. Dan mereka khusus masuk ke pintu Majusi. Yang keempat, pintu Sobiin adalah mereka-mereka yang menyembah Tuhannya api. Memang ada juga. Dulu waktu saya masih muda, saya seneng nonton film. Masih zaman jahiliyah. Saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu ada bioskop teater. Di Monas itu ada teater Monas. Ada Presiden Teater, ada satu lagi, ada 4 kalau nggak salah. Pulang kantor, saya tuh ketemuan dengan seorang lelaki yang sekarang jadi mbah cucu saya. Itu masuk ke bioskop yang satu, keluar hanya makan, masuk lagi. Nah, di situ sering ada adegan suku-suku pedalaman itu mengitari api, menganggap api Tuhannya.
tahu kalau film-film sekarang masih ada nggak cerita seperti itu ya. Itu mereka golongan sobiin, masuk ke dalam pintu sobiin. Yang kelima, pintu musyrikin. Nah, orang-orang yang masih mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, atau menyembah Allah mengikut sertakan selain Allah, atau menduakan Allah. Ini semuanya syirik. Orang-orangnya disebut orang-orang musyrik. Mereka lah yang diancam masuk ke dalam neraka jahanam, masuk pintu musyrik. Yang keenam, pintu munafik. Nah loh, munafik itu adanya di orang-orang iman loh, teman-teman sekalian. Hidupnya di kalangan orang iman, bergaulnya di kalangan orang iman, tapi hatinya mendua, hatinya penuh keraguan. Terlihat manis bicaranya, tapi hatinya menusuk dari belakang. Inilah orang-orang munafik. Bahkan di ayat lain dikatakan innal munafikina fit darki asfali minanar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Itu orang-orang munafik. Yang ketujuh, nah ini yang harus diwaspadai teman-teman, pintu tauhid. Mereka yang mengesahkan Allah. Saya percaya pada Allah, saya percaya pada Nabi Muhammad, saya percaya pada Al-Quran, saya percaya pada Al-Hadis. Tapi prakteknya sehari-hari tidak sama, tidak pas, hanya di mulut saja teman-teman. Disuruh mengaji, mengawali mengaji Quran dan Hadis, tidak sempat, tidak mau, atau alasan apalagi. Inilah pintu tauhid. Hati-hati teman-teman ya. Kita koreksi diri kita. Sholat kita sudah benar apa belum? Sedekah kita sudah benar atau belum? Puasa kita sudah benar apa belum? Insya Allah sudah benar semuanya. Tinggal kita jaga ila yaumil ajal. Gimana teman-teman? Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Sampai ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.